buat pegangannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita rubah tampilan viewportnya menjadi top orthographic dengan cara menekan numpad 7 pada keyboard. Setelah itu gambar referensinya kita masukkan ke dalam aplikasi Blender. Cukup mudah dengan cara klik and drag ke aplikasi Blendernya. Nah, kemudian kita tempatkan gambar referensi pada titik tengah sumbu koordinat dengan cara pastikan gambar referensinya terseleksi ya. Klik kiri, kemudian Shift plus S. Setelah itu pilih Selection to Cursor. Nah, setelah gambar referensinya tepat di tengah sumbu koordinat, nah sekarang kita membuat pegangan dari gunting dengan cara kita membuat lingkarannya terlebih dahulu. Jadi kita membuat dari lingkaran, setelah itu kita extrude menuju ke pegangan yang atas. Namun sebelumnya kita tambahkan objek plane ya dengan cara Shift plus A, kemudian pilih objek circle ya, bukan plane. Kita memulai pembuatan pegangannya dengan menggunakan objek circle di sini. Nah, kemudian di bagian panel add circle-nya kita cukup membuat vertices-nya itu menjadi 16 ya, cukup dengan 16 vertices. Nah, kalau sudah kita rubah modenya menjadi mode edit atau tekan tab. Tuh, pastikan semua titik terseleksi. Setelah itu kita scale, kemudian kita grab atau tekan G ya, kita tekan G, kemudian pindahkan ke ini, ke pegangan ya, untuk jari kita itulah ya. Kemudian pastikan titik-titik ini ya, pastikan titik-titik ini sesuai dengan pola ya, pola dari lingkaran ini pegangannya. Ini satu-satu pastikan sama. Jadi kita membuatnya itu by vertex ya. Jadi per titik harus kita samakan posisinya sesuai dengan pola gambarnya. Nah, kalau sudah semuanya pastikan sama ya, sama persis. Cukup seleksi kemudian tekan G atau grab atau pindahkan seperti itu. Nah, ini untuk ini juga untuk ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita seleksi loop select ya menggunakan ALT. Jadi ALT-nya ditahan, setelah itu klik kiri atau seleksi salah satu bagian titik tersebut. Nah, kalau sudah kita scale, kita extrude dan scale ya. Jadi E kemudian S, extrude kemudian scale. Nah, segini. Ya. Nah, kalau sudah kita juga butuh extrude ya. Ulangi loop select, ALT select, kemudian extrude kemudian scale. E setelah itu scale. Nah, kita cukup di sini. Nah, ini masih belum sesuai. Nah, tugas kita adalah menyesuaikan masing-masing titik sesuai dengan pola gambarnya. By vertex ya. Jadi satu titik kita samakan, satu titik kita samakan. Yang kira-kira sama lah. Nah, gini, kemudian ini semuanya harus pastikan sama ya, sesuai dengan pola yang sudah diberikan oleh gambar. Nah, kalau sudah seperti ini juga kita samakan di sini. Ini juga ini kita samakan sini, kemudian yang ini juga samakan sini. Nah, ini. Jadi nanti kita extrude bagian yang ini. Atau mungkin yang ini yang kita extrude. Oke. Sudah, kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah seperti ini
Kemudian kita extrude yang bagian ini. Kita extrude bagian sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Dengan cara shift-nya kita tahan, ya, shift-nya kita tahan, kemudian tambahkan seleksi untuk titik yang lain. Seleksi, seleksi, seleksi. Jadi ada 4 titik. Kemudian kita extrude. Extrude, biarkan saja di mana. Nah, tugas kita yaitu menyesuaikan titik sesuai dengan pola gambarnya. Nah, ini pastikan arahnya itu sama ya. Sama dengan bentuk gambarnya di sini. Nah, segini. Ini kita majukan sedikit. Sorry. Mungkin di sini ya. Nah, kalau sudah, ya ini pastikan selurus mungkin. Kalau sudah, kita loop select bagian 4 titik ini menggunakan ALT, tahan, kemudian klik kiri. Setelah itu kita extrude ke sini. Sedikit-sedikit ya, kalau bisa permukaannya itu sama dengan yang lainnya, kurang lebihnya sama gitu. Jadi supaya objeknya itu bagus, bentukannya itu bagus. Nah, ini juga sini. Oke, kalau sudah ALT lagi, seleksi, loop select, kemudian extrude. Ini ya, ini juga disamakan. Samakan. Loop select. Kemudian extrude lagi ke sini. Ini juga kita samakan ya. Samakan. Nah, mungkin ini kita sedikit kita rotate sini. Jadi dia mulai berputar. Kemudian extrude lagi sini, dia mulai berputar lagi. Oke. Nah, kalau sudah kita extrude sekali lagi di sini. Nah, kita luruskan bagian sini ya dengan cara scale sumbu X 0. Nah, dia sudah lurus. Nah, kenapa tidak kita buat sampai ke ujung? Supaya nanti waktu ngeditnya itu lebih mudah. Jadi biarkan saja ini ya. Biarkan saja di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal extrude ke bawah. Ya, kita orbit. Orbit, kemudian A, seleksi all ya, select all, kemudian extrude ke bawah minus 0,2. Ya, segini. Jadi kita extrude ke bawah atau minus 0,2. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita bagi di tengah ini. Nah, ini ya. Kita juga membaginya di sini. Oke. Kalau sudah, kita ke tampilan 1 front orthographic. Jadi kita ingin memotong bagian yang bawah dan kemudian kita tambahkan modifier mirror ya. Kita beralih ke front orthographic. Nah, kalau sudah kita rubah menjadi mode wireframe. Nah, di sini ya. Atau tekan Z kemudian wireframe. Setelah itu kita blok bagian yang bawah. Kita blok gitu, kemudian delete atau X, pilih yang delete vertices. Nah, sudah. Kemudian kita kembalikan ke mode solid. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan, nah ini kurang ke bawah, kita geser ke bawah gambarnya biar tidak terlalu mengganggu. Nah, ini ya. Kemudian kita tambahkan mirror, modifier mirror di sini. Nah, namun ini belum sesuai dengan sumbunya. Nah, aksisnya kita sesuaikan karena dia mencerminkan ke bawah, berarti kita pilih yang Z. Tapi kenapa dia kok nggak menutup? Ya karena pivot pointnya atau originnya itu di sini di sumbu koordinat. Nah, kita harus memindahkan originnya itu ke sini. Jadi pas di sini. Caranya ke edit mode atau tab. Setelah itu loop select di bagian yang bawah, titik yang bawah ini. Loop select. Setelah itu kita pindahkan kursor ke objek yang kita seleksi. Berarti shift S, shift plus S gitu ya. Kemudian pilih kursor to selected. Nah, sekarang kursornya sudah berpindah. Nah, kemudian kita harus memindahkan originnya
menuju ke 3D cursor. Nah, caranya ke object mode atau tekan tab. Setelah itu klik kanan, set origin tuh 3D cursor. Nah, sekarang dia sudah menempel ya. Nah, langkah berikutnya kita tambahkan segmen lagi di sini. Ya, kita tambahkan segmen di sini. Kita juga tambahkan segmen lagi di sini. Nah, ya sudah. Nah, kita ingin membuat jadi rounded ya. Kita buat jadi rounded. Jadi tidak terlalu menyiku ya. Kita menggunakan loop select ya. ALT-nya ditahan, setelah itu diseleksi atau klik kiri di bagian sini. Sorry. Nah, ini loop select ya. Saya ulangi, kemudian ALT ditahan, kemudian klik kiri di bagian sini. Nah, setelah itu kita cukup mengganti transform pivot point-nya menjadi median point. Kalau sudah ke median, tinggal kita S atau seleksi scale S ke dalam. Ya, segini cukup lah ya. Mungkin S lagi segini. Ya, cukup. Ini sudah rounded di sini ya, jadi tidak patah. Nah, setelah itu kita buat yang bagian luar sini juga menjadi rounded. Jadi lebih lebar di sini. Melebar di sini. Dengan cara ALT-nya ditahan, kemudian seleksi ya, atau klik kiri kemudian scale. Nah, tapi jangan terlalu. Nah, tampilannya supaya kita melihat semuanya, jadi tampilannya menjadi top orthographic. Setelah itu kita scale. Kalau dirasa sudah cukup. Nah, ini kan masih terlalu terlalu besar ya di sini ya. Jadi kita supaya semua permukaannya itu rata. Jadi kita perlu menggesernya segini. Oke, saya rasa cukup. Nah, yang belum itu yang bagian sebelah sini. 4 titik ini atau 3 kita geser sumbu Y ya. Jadi dia lebih menjorok keluar gitu ya. Nah, kemudian bagian sini ini yang jadi PR kita, 6 sisi ini karena dia masih belum lurus. Jadi kita mengharapkan sisi ini lurus, rata gitu ya. Kita seleksi 6 sisi yang ini, kemudian kita scale sumbu karena dia di sumbu X atau yang berwarna-warna merah. Jadi kita scale sumbu X SX0. Nah, dia jadi lurus. Nah, tugas kita selanjutnya adalah merubah ke tampilan top orthographic atau numpad 7. Setelah itu kita rotate atau R ya, tekan R kemudian cukup samakan dengan gambar referensinya. Disamakan, kemudian kalau kurang besar di scale tetapi hanya sumbu X dan Y tanpa sumbu Z. Berarti scale shift Z ya, scale tanpa sumbu Z. Kemudian disamakan. Dikit lagi. Oke. Nah, saya rasa udah lumayan bagus ya ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita buat bagian sini ya, ini. Jadi dia seolah-olah memang terpisah ya, ini terpisah. Dengan cara pindah menjadi seleksi titik di bagian ini belum tertutup. Clippingnya kita aktifkan supaya tertutup ya, jadi tidak melebihi dari batas originnya. Kemudian G sumbu Z. Nah, sekarang sudah tertutup. Oke. Selanjutnya kita buat ini jadi ya, cukup dengan S. Jadi supaya dia itu punya bentuk yang berbeda di sini gitu ya. Ini kemudian ini supaya sama tampilannya itu top orthographic ya, jangan lupa. Kemudian kita grab sini, grab di bagian sini. Jadi supaya jarak ini yang terluar ini ya kurang lebihnya sama lah ya, nggak terlalu jauh banget gitu. Ini juga sama. Kalau sudah dirasa cukup
Ya sudah, kita tinggal loop select di sini alt kemudian seleksi. Setelah itu kita tambahkan segmen lagi di sini ya. Kita tambahkan dengan cara katup atau ctrl plus R di sini. Kemudian klik kiri, kemudian geser mendekati garis yang itu tadi. Nah, mendekati garis ini nih. Tuh, kalau kurang luas, kurang melebar, kita cukup scale saja ya. Scale mendekati tapi jangan terlalu dekat itu. Kemudian yang bagian sini juga kita tambahkan segmen tambahkan segmen mendekati yang ini. Oke. Nah, sekarang kita punya 3 titik ya, 3 line di sini. Nah, kita pilih titik yang tengah, yang di tengah dengan cara loop select ya, alt klik kiri. Nah, kita pilih yang garis yang di tengah atau titik yang di tengah. Setelah itu kita geser atau GZ, geser sumbu Z. Nah, jangan terlalu jauh, cukup sedikit saja, GZ. Jadi supaya objek tersebut itu terkesan ada beda permukaan gitu ya. Jadi terpisah antara warna merah dan warna biru. Kalau kurang di scale aja, di scale scale kecil. Nah, sudah. Nah, dia kan terkesannya itu jadi beda material, beda bahan di sinilah ya, beda bagian gitu. Nah, kalau sudah, sekarang supaya objeknya terlihat halus, kita tambahkan modifier lagi nih. Tambahkan modifier subdivision surface. Cari ke bawah, namanya subdivision surface. Nah, otomatis dia akan lebih halus ya. Nah, ini masih belum halus. Kita klik kanan ya, kita jadikan smooth shading, smooth shade. Jadi klik kanan, shade smooth, kita pilih shade smooth. Nah, seperti ini. Jadi dia terlihat seperti ada garisnya di sini, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini sudah selesai. Nah, ini kita kurang tajam di sini ya. Jadi kita kurang segmen di sini. Cut loop, ctrl plus R, kemudian kita klik kiri, kemudian kita dekatkan ke sudutnya. Jadi supaya dia menyudut. Nah, seperti ini. Oke, sudah cantik gitu ya. Selanjutnya kita, nah sebelum kita duplicate ya, nanti kita akan berlanjut ke tutorial yang ketiga atau bagian yang ketiga, yaitu membuat apa ya ini? Pemotongnya ya, membuat pemotongnya. Nanti kita akan buat di bagian kedua. Jadi untuk ini cukup. Nanti kita lanjut ke bagian yang kedua. Terima kasih.